Veritas Probitas Justitia. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas Heru. Mbak Maria Bur. Ayo kita ngobrol-ngobrol tuh tentang Panji yang lagi rame. Iya. Menarik itu yang dibicarakan Panji. Kebetulan saya kurang mengetahui banyak tentang itu. Jadi mungkin Mas Heru banyak tahu tentang apa yang dibicarakan Panji mengenai. Ya, jadi Siapa namanya itu ya? Fufafa. Saya Fufafa aja malas sebut namanya. Jadi di akhir tahun 2025 kemarin ada stand up comedy di Indonesia Arena di Senayan, di mana menampilkan tiga pelantun tentang stand up comedy. Tapi yang utamanya adalah yang terakhir, yang ketiga, itu Panji Pragiwaksono. Dan memang secara singkat saya sampaikan, penampilan mereka selama 2 jam lebih itu memukau sekali. Sehingga sekarang ini di media tertentu menjadi tontonan yang paling diunggulkan. Ratingnya tinggi sekali. Jadi topik panasnya apa tuh, Mas? Iya, jadi intinya seorang komikus Panji Pragiwaksono itu dia bisa cerita tentang situasi negara kita dari berbagai sudut. Luar biasa sekali. Memang dia cerdas ya. Jadi cerdas sekali, dan dia uniknya adalah dia bilang bahwa saya akan aman dan tidak akan dipidana atau ditangkap karena apa yang disampaikan itu adalah menurut pendapat saya, in my opinion. Jadi ini perlu kita garis bawahi bahwa pendapat seseorang itu boleh-boleh saja selama itu ada dasarnya. Gitu, Mbak. Jadi nggak kena ini ya, nggak kena delik. nggak kena delik. Jadi mau dicari-cari juga nggak judulnya bisa itu ya. acaranya Mens Rea ya, Mens Rea. Jadi menarik sekali. Di situ disampaikan berbagai hal, misalnya tentang money laundering. Nah, di money laundering itu dia udah kebayang tuh siapa tuh di depan. siapa. Jadi menurut dia ceritanya money laundering itu adalah suatu upaya untuk menghaluskan, mengaburkan sumber keuangan yang diterima dengan upaya yang lain kepada pihak ketiga. Pasti sumber keuangannya nggak halal ya? Iya, begitu. Jadi misalnya ada 100 miliar dibagikan kepada 10 orang, ya 10 orang itu mungkin dipegang oleh sedimennya ada satu orang. Nah, unik tuh. Begitu satu orang itu tiba-tiba ada penonton yang nyeletuk, nyebutkan nama RA gitu. Oh, siapa tuh? Raden Ajeng Kerti. Kalau RA rasanya saya juga bisa tebak lah ya. Tebak ya, dan dibenarkan. Yang ngomong lo ya, dibilang gitu. Jadi toko itu akhirnya diangkat lah dengan berbagai kesibukan bisnisnya. Jadi orang tahu pantesan ya, kok dia bisa meledak begitu hebat kekayaannya. Ternyata emang itu titipan dari cucu uang tadi. Gitu. Laundering itu di situ ya? Iya, gitu. Itu kata-kata dia loh. Dan itu pun dia hanya mencitir dari ucapan dari penonton. Penonton, oh yang ngomong lo ya. Jadi berarti itu udah nggak rahasia umum ya? Ya, jadi dari 10.000 orang itu ternyata mereka tepuk tangan semua. Jadi mereka membenarkan kan gitu. Satu. Yang kedua tentang bagaimana kiat kita memilih pemimpin. Itu menarik juga tuh. Dibilang memilih pemimpin tuh bisa dilihat dari penampilannya, bisa dilihat dari kekayaannya, bisa dilihat dari orang tuanya dan sebagainya. Tapi itu kita masih lama tuh, 4 tahun lagi baru bisa. Iya, itu kan cerita. Jadi intinya sih kalau saya lihat, dia memberikan suatu pelajaran. Lain kali kalau mulai pemimpin itu benar-benar dilihat semuanya gitu, bibit, bobot dan bebetnya gitu. Tahu nggak artinya? Tahu ya. Kalau orang kampung kami ada juga, tapi bilangnya nggak bibit, bobot, bebet. Apa itu? Itu takah, tageh, tokoh. Oh. Ya, betul ya. Ada juga kami 3 itu. Takah tuh pantes. Apa itu? Oh, pantes. Tageh itu tegas. Orangnya inilah cerdas gitu. Tadi satu lagi takah, tokoh. Ketokohannya artinya
orangnya memang pinter dan Pantes nih. atas ya. Jadi ada juga kita pakai itu. Iya. Dan memang mungkin hikmahnya adalah kita lain kali kalau memilih pemimpin benar harus lebih Betul. teliti ya. Dan kita juga harus berani untuk mengatakan tidak bila tidak setuju. Jangan sampai kita ini sekarang sudah biasa membenarkan yang biasa. Artinya orang yang sudah salah pun dianggap benar karena udah biasa. Kalau banyak yang bilang benar ya jadi benar ya. Itu dia. Karena harusnya kan yang benar kan membiasakan yang benar kan gitu. Sekarang ini yang terjadi adalah kita membiasakan yang benar itu harus yang harus kita inginkan. Tapi yang terjadi sekarang adalah membenarkan yang biasa. Contohnya apa? Gampang. Sekarang ini banyak orang yang mohon maaf nih melawan arus, naik motor kendaraan melawan arus kan. Tapi dibiarkan aja oleh polisi karena dia udah biasa. Nah itu salah. Jadi nggak ini lagi. Jadi nggak dianggap salah lagi. Jadi sekali lagi kita di sini juga mengingatkan bahwa kita menyujui kebenaran. Maka marilah kita membiasakan yang benar. Silakan. Apa lagi? Banyak sekali sih. Itu baru dua dong. Iya. Ya. Ada kayaknya ada yang lebih ini, yang lebih hangat tuh yang diomongin, yang lebih tadi karena dia bagaimana kiat memilih pemimpin itulah akhirnya melebar kemana-mana. Akhirnya sampailah dia menyebutkan wakil presiden yang sekarang ini yang penampilannya yang matanya tuh sayu, matanya mengantuk katanya gitu. Uniknya 3 hari kemudian ada seorang yang terkenal juga nih, Dr. Tompi, dia mengkritik tuh. Sampai kan ada di YouTube juga ada, dia mengkritik bahwa nggak boleh begitu dong, itu kan apa nih? Saya bilang ya kan itu kan pendapat orang. Kenapa membenarkan atau menyangkal? Justru menyangkal itu udah sifat bawaan dari dia. Nah, kalau matanya itu dari bawaan dari lahir. Saya bilang logika saya sih, saya bukan orang dokteran ya. Tapi kalau dari dulu kenapa dulunya kejadian begitu kan enggak? Itu kan karena pengaruh lingkungan setelah dia dewasa. Karena ada cerita waktu dia di Solo ada apa gitu. Kenapa? Ditangkap. Diungsikan kan sama anaknya siapa gitu ya. Gitu. Berapa orang. Terus siapanya jadi apa gitu ya. Terus diungsikan nanti pulang-pulang udah bawa gelar. Kalau Tompi sih saya nggak heran Mas. Kenapa? Enggak, memang dia nggak jelas, walaupun dia dokter dia saya nggak tahu dia bisa jadi dokter kok. jangan. Oh nggak apa-apa, emang itu pendapat saya ya. Kok nggak dengan yang sejelas itu dia nggak bisa menilai gitu loh ya. Ya. Dan semua orang sudah tahu ya. Jadi itu bukan, kalau menurut saya dia bukan menilai dengan objektif. Objektif ya. Itu pengaruh yang 10 tahun terakhir ini. Nggak apa-apa lah, kita lupain aja tentang Tompi deh. Nggak, ini fakta bahwa itu tiba-tiba dan netizen pun akhirnya nyerang gitu. Oh gimana sih lo gitu. Kita sekarang di sini sampaikan fakta ya, bukan menjelekan seseorang, tapi kita menyampaikan fakta bahwa sekarang ini sedang ramai seperti itu. Dan kita juga di sini menginfokan kepada masyarakat bahwa ini loh yang terjadi gitu. Tapi kalau kita kembali yang diomongkan oleh Panji mengenai pres ya. Ya. Apa kalau Mas Heru sendiri apa ininya? Saya pribadi berapa saat saya juga nggak puas karena kita tahu waktu dia bisa terpilih itu karena putusan MK yang dipaksakan. Bahkan seorang ahli hukum bisa bicara bahwa waktu putusan di MK itu tidak ada arsip sidangnya, jadi nggak ada dokumentasi sidang. Jadi tidak diputuskan dalam suatu sidang. Jadi itu luar biasa tuh janggalnya. Jadi dari situ kesalahannya dari situ sampai ke bawah jadinya ya, dari hulunya sampai hilirnya udah pasti nggak ada. Dan unik lagi tuh di medsos tuh saya sering lihat tuh ngapain ya kita tempat-tempat ikut pemilu luar biaya triliunan dapatnya teman kayak Gibran. Saya orang lain Mas, saya merasa saya sendiri, saya nggak tahu orang lain. Saya merasa saya nggak punya presiden itu cuma sendiri aja. Saya nggak tahu kalau dia punya wakil gitu loh. Iya, buktinya waktu bencana kemarin juga nggak kelihatan pun sana ya. Beda sama Yusuf Kala dulu ya, luar biasa dia. Ya, beda lah itu. Kelasnya jauh beda ya. Banget. Tapi jabatannya sama loh. Itu selain dari orang ini otaknya juga encer. Kalau Pak Yusuf Kala mas selain dari sudah senior, pengalaman apa yang tidak ada di Pak Yusuf Kala ya.
Kalau anak ini ya musibah. Serba nggak jelas. Musibah lah kita punya presiden, Iya. wapres seperti itu. Dan terus terang saya juga jadi setengahnya nggak rela bayar pajak buat gaji dia. Itu berapa saya ya? Jadi ikut ke Panji saya. Saya rasa banyak yang setuju dengan Panji. Ya. Ya, yang nggak setuju itu cuma termul aja kali ya. Luar biasa. Yang saya juga kagum sekali. Kenapa di Indonesia Arena yang muatnya 10.000 itu penontonnya bisa datang full di sana. Luar biasa itu. Jadi dan memang apa ya? Ini bukti bahwa memang dia tuh banyak fansnya gitu. Sangat banyak fansnya. Walaupun kata orang itu pasti ada internalnya, ya biasa aja lah, ada beda toh tuh dia nggak bisa ngapa-ngapain juga. Tapi Panji orang yang cerdas kalau menurut saya. Saya kagum dengan apa namanya, komikus atau stand up comedian gitu ya. Memang mereka cerdas. Iya, dan sekarang nih banyak sekali yang para komikus tersebut sekarang akhirnya jadi bintang film. Sekarang lagi ramai juga ada film yang lagi lain tuh agak lain ya. Itu ngetop juga. Sekarang jadi film yang paling laku mengalahkan Jumbo. Di atas 10 juta penontonnya. Dan itu yang main kebanyakan adalah para komikus, para komedi. Ada isinya soalnya Mas. Ada isinya, Nonton, ya. ada isinya. Jadi ada apa ada Jadi yang benar dibawa pulang. tadi bahwa orang-orang yang bisa jadi stand up comedy itu memang dia punya brand yang bagus. Nggak salah ngomong deh. Iya. Jadi si Mas Fufu Fafa nih gimana perlu Dipertanyakan ijazahnya. Enggak. Dilengserkan apa perlu kan kalau itu Ya yang harusnya itu tugasnya DPR, tapi DPR-nya kan kita tahu sendiri DPR-nya sekarang sedang tidur. ditidur. Mereka punya 3 fungsi kan, bikin anggaran, ya kan, kemudian bikin aturan, regulasi, tapi yang ketiga kan fungsi pengawasan. Nah ini yang ketiga ini yang nggak jalan sama sekali. bikin anggaran ada juga. Dan partai-partai yang tadinya vokal kok sekarang tiba-tiba jadi pendiam semua ya, apa karena sudah terlena? Saya nggak lihat ada partai yang vokal. Tadinya waktu awal-awal dulu kan masih mending kan, dulu ada partai yang Partai Keadilan misalnya itu kan dulu kan kenceng tuh, sekarang kok tiba-tiba jadi kendor. Oh Kak udah ini, misalnya udah mendukung. Biasanya kan begitu kalau udah mendukung, udah nggak ada lagi independensinya hilang. Sedih ya. Karena mereka harus kan wakil kita tuh. Kita ngomong banyak, tapi mereka nggak belain. Jadi buat apa ada wakil rakyat? Jadi tapi kalau orang bilang bubarkan DPR, dia ntar bilang kita orang goblok. Iya kan disengaja buat seperti itu Mas, disengaja buat tidak ada oposisi, tidak ada check and balance. Iya. Nah, setuju aja lah. Kalau setuju apa lalu kamu butuh apa? Kalau setuju aja deh, gitu kan itu kata-kata halusnya ya. Mani Piro. Iya. Jadi kita kalau ngomong demokrasi itu saya rasa sih udah basi kali ya sekarang ya. Tidak tahun saya setelah kita. Di negara yang mendukung demokrasi enak aja. Presiden orang diambil, dibawa terus nanti sayang urus. di Venezuela. Iya, nanti kita urus di Venezuela, kita urus minyaknya siapa lu? Tuh ngomong demokrasi tuh. Iya. Yang paling top katanya. Yang merasa yang paling demokratis di dunia. Dan PBB juga diam aja, PBB kan memang di sana juga. Jadi kita tunggu aja Mas. Amerika udah ngambil Venezuela. Kita tunggu nanti lagi Cina ambil Taiwan. Mungkin juga ambil Indonesia, kita nggak tahu ya. Ini benar. Rusia udah ambil Ukraina. Si Yahudi, si Israel udah ambil Palestina. Apalagi sekarang suka-suka aja. Sedih ya. Sedih. Mudah-mudahan kita sadar bahwa kita memang harus waspada terus. Jadi saya nggak tahu, mungkin nanti kalau saya ngomong ini orang pasti banyak yang tidak suka. Apa saya itu? Memang kembali lagi. Pendapat Anda aja? Pendapat saya memang yang paling bagus itulah khilafah. Khilafah ya. Kalau saya nggak akan terjadi hal-hal seperti ini. Ya itulah masalahnya kan. Ini ngomong demokrasi. Kalau kita ngomong itu ntar kira kita. Nah, itu dia. Pasti orang nggak setuju. Pasti banyak yang marah kita ngomong itu. Mereka belum tahu artinya apa ya.
Mungkin perlu dijelaskan definisi dan penjelasan tentang khilafah itu seperti apa, sehingga mereka tidak terlalu a priori. Kita tutup dulu tentang Panji. Terima kasih. Dan kita sebagai UI Watch selalu menegakkan terus veritas, probitas, justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.